juga dibahas dari pembahasan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami atas nama yang melakukan kegiatan tata atas diberikan anugerah Banten sebagai pemilik terbaik tingkat 1 di Indonesia. Ini perlu disyukuri bahwa kita mendapatkan angka ini. Tadi di acara pertama dimulai dengan acara kebiasaan bersama, kemudian sambutan dari Pak Gubernur, ada Ketum, ada Wali Bupati, ada Kapolda, dan saya sendiri. Kemudian ada dari acara penyampaian informasi. Kebetulan saya di Banten adalah ketua bidang Infocom, informasi dan komunikasi serta budaya Islam. Jadi merasa perlu, merasa terpanggil mungkin untuk menyampaikan hal yang aktual menyangkut persoalan di Banten. Di antaranya satu yang disampaikan oleh Pak Dandrem tentang ketahanan keamanan nasional dalam konteks investasi pembangunan ekonomi nasional. Kemudian ada dari Polda itu juga menyampaikan tentang peran Polri dalam mengamankan investasi, di antaranya adalah sinergis dengan FIBAN di antaranya. Ada juga dari Bapeda menyampaikan tentang ASN. Kemudian ada juga dari Bapeda lagi tentang teknologi PSN di Banten. Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga, sering terjadi simpang siur informasi di masyarakat. PIK 2 adalah PSN, padahal PSN bukan juga PIK 2 bukan PSN, dan PIK 2 tidak pernah di PSN kan, dan PIK 2 itu setelah saya lakukan survei ke sana, itu tanahnya masih belum dapatkan, jadi belum dibangun apa-apa gitu. Jadi alangkah terburu-burunya ketika kita mengatakan tanah yang digarap juga itu dikatakan kita menggarap. Ini malah menyalahi prosedur yang ada di Banten. Ini yang ingin kita sampaikan. Sehingga masyarakat di luar sana simpang siur, kami perlu menjelaskan oleh para ahlinya dan yang otoritas untuk menjelaskan. Kalau saya tidak punya otoritas, hanya memfasilitasi pemerintah untuk menyampaikan berita sebenarnya, fakta sebenarnya tentang PSN dan PIK 2, karena dua hal yang berbeda. Jangan disamakan, ini yang terjadi. Saya kira itu ya. Jadi kalau hal-hal yang lain seperti tadi sama pidato yang disampaikan Ketua Umum ini, karena itu adalah mitra pemerintah, pelayan umat, satu bagaimana melayani umat secara profesional dan juga menjadi mitra pemerintah. Kalau program pemerintah seperti proyek strategis nasional itu baik, pasti didukung. Kenapa? Mungkin selalu bicaranya maslahat mudorot, dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural. Mungkin ada prosedur untuk menyimpulkan suatu pendapat. Ini masalah yang berbahaya kalau kita menyampaikan pendapat yang keliru, karena di itu ada prosedur pengambilan keputusan. Pertama, tasawur itu menggambarkan suatu perkara secara utuh, tidak boleh kita sembarangan. Yang kedua baru penilaian, baru lagi konsep hukumnya, baru kita memutuskan, membuat pertimbangan, dan sebagainya, memutuskan. Seperti itu di tidak boleh sembarangan. Jangan sampai orang dapat PSN merampas tanah negara, tidak ada. PSN itu tidak ada merampasnya. PSN itu merampas tanah rakyat, itu tidak ada. PSN itu tanah negara yang difungsikan, dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bapeda. Jadi tidak betul kalau PSN itu merampas tanah rakyat, tidak betul. Oleh karena PSN ini tujuannya baik, program pemerintah, maka ini selayaknya menimbang menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada PSN. Karena ini nilainya masih besar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua,
lapangan pekerjaan, bikin Banten ini tenaga kerja banyak nganggur. Kalau bisa diserap sekitar 30.000 atau 50.000, artinya banyak orang yang kita selamatkan dari kemiskinan. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang saat ini beruntung. Mengapa? Mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Ini perlu dipertimbangkan oleh kawan-kawan untuk kita juga sama-sama kita mendukung. Kalau kita membela rakyat, carikan mereka pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Kalau lapar, kasih makan. Kalau butuh, cerdaskan. Itu baru kita namanya membela rakyat. Saya kira itu cukup ya. Ada pertanyaan? Terkait dengan rekomendasi MUI pusat Terkait rekomendasi MUI pusat itu kan nanti akan ada tabayun lagi. Tabayun lagi dari tim tabayun akan melakukan kerja lagi. Ya mesti memang dari tabayun dulu baru keputusan, bukan keputusan dulu baru tabayun. Mestinya tabayun dulu, kemudian tabayun, tasawur, tasdik, mencari konfirmasi kepada narasumber, kemudian menggambarkan perkara secara utuh, baru menghubungi seperti itu. Ya, kalau kita menunggu tabayunnya pun seperti apa? Tapi kalau di dalam MUI sendiri mekanismenya harus dipernas lagi sama. Kalau itu nanti kan gini, hukum itu kan bisa hukum yang dulu berarti kemudian mahkamah. Hukum itu bisa berubah karena ilahnya ada atau tiada. Artinya nanti MUI Banten siap mendampingi MUI pusat terkait tabayun itu. Tergantung pimpinan nanti rapat siapa. Pimpinan Banten atau pimpinan pusat? Ada prosedur di Banten itu, di MUI itu ada prosedur. Tadi saya jelaskan prosedurnya itu melalui tabayun dulu, mengumpulkan informasi, menggambarkan perkara secara utuh, secara universal, benar dan dapat bertanggungjawabkan baru kita putuskan. Tidak bisa sekarang. Ini Pak. Tambahan bahwa MUI Banten sudah dipanggil oleh MUI pusat sebelumnya MUI Kabupaten Tangerang yang merupakan lokus dari PIK 2 dan PSN ini sudah dimintai keterangan dalam pengertian untuk tabayun menjelaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi ini proses yang harus dilalui oleh MUI pusat untuk mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Jadi nanti setelah itu baru akan ada keputusan. Tabayunnya diantara apa? Terkait PIK 2 dan PSN, ya bahasanya kita menyampaikan informasi dinamika yang terjadi dan lain sebagainya kita sampaikan ke MUI pusat. Diantara apa Kiai? Disampaikan diantara poin-poinnya. Ya disampaikan ya terkait dinamika yang terjadi di pro kontra, kemudian ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Makanya MUI Banten hari ini menyelenggarakan acara itu di samping Sakura itu diantaranya ingin tabayun menjelaskan oleh pihak-pihak yang berwenang. Selama ini kan informasinya sangat liar, makanya kita undang berbeda kata dua dari aspek keamanan dan lain sebagainya untuk menyampaikan. Alhamdulillah tadi teman-teman MUI sangat memahami dan sangat berterima kasih kepada MUI Banten yang sudah memfasilitasi dan memberikan ruang informasi yang utuh terkait PIK 2 dan Respon MUI pusat tapi ya nanti kita tunggu saja respon MUI pusat. Yang penting dari MUI Banten sudah memberikan penjelasan, MUI Kabupaten Tangerang juga sudah bersama MUI Banten. Nanti kita tunggu saja hasil final dari MUI pusat karena ini masalah nasional. Cukup ya? Iya, saya lupa tadi. Ini yang diundang berkebutuhan dari seluruh ketua-ketua MUI kecamatan, pimpinan Ormas provinsi, pemerintah, MUI Polri, dan pengurus MUI Banten, pengurus MUI Kabupaten Batang, lembaga ormas, lembaga di bawah naungan MUI kita undang. Semoga kita semua itu usahanya bagaimana memberikan informasi yang akurat dan yang memberikan informasi itu orang yang tepat. Ada 40 orang, 40 ormas. Di antaranya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muhammadiyah, ada Muhammadiyah, ada RT, ada BP Ansor, ada Pemuda Alhamdulillah, ada Fataya, banyak sekali yang di
Saya kira itu ya. Cukup ya. Terima kasih.